Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di SMA Negeri 5 Garut. Perkenalkan, nama Ibu Reni Renova. Hari ini akan membawakan materi tentang budaya hidup bersih dan sehat. Perlu kalian ketahui bahwa budaya hidup bersih dan sehat itu sangat penting bagi kita semua. Apa sih sebetulnya budaya hidup bersih dan sehat? Kita akan melihat dulu dari kata sehatnya sendiri. Sehat itu bisa diidentifikasikan, bisa disebut bahwa tubuh itu tidak terkena penyakit. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa sehat, bisa tidak terkena penyakit? Memang ada beberapa kategori. Yang pertama, faktor kebiasaan yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, antara lain hidup sehat, hidup bersih, minum air bersih. Biasanya di sini adalah minum air putih ya, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian seimbang aktivitas antara aktivitas istirahat dan beraktivitas. Jadi jangan terlalu banyak istirahatnya, artinya tidur aja melulu gitu ya, semacam itu. Kemudian olahraga yang rutin. Orang sehat itu terbagi menjadi 3 kelompok dasar, yaitu orang sehat karena memiliki kondisi tubuh yang prima dari sejak lahir, kemudian orang yang sehat karena rutin melakukan aktivitas kesehatan, misalnya berolahraga atau menjaga kondisi tubuhnya agar tetap sehat, dan orang yang memang melakukan aktivitas kesehatan. Kemudian bagaimana sih agar kita bisa hidup sehat? Yang pertama kali adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu bagaimana? Jadi makanan yang memang makanan yang tidak mengandung racun, semacam itu ya. Kemudian dari nilai gizinya memenuhi, kemudian sesuai dengan umur dan usia. Artinya gini, seorang yang misalkan remaja itu gizinya berbeda dengan untuk gizi pada yang dibutuhkan pada anak-anak, semacam itu. Pola makan yang sehat ikut menunjang pola hidup sehat pula. Apa sih yang harus dilakukan agar pola makan sehat? Yang pertama adalah memperbanyak konsumsi makanan yang dari tumbuhan. Ini biasanya berupa sayur-sayuran, buah-buahan, semacam itu. Karena dari sayuran dan buah-buahan memang banyak dihasilkan banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian dari tumbuhan juga akan banyak serat. Jadi agar pencernaan makanannya lebih lancar dan terjaga. Kemudian batasi juga mengkonsumsi lemak yang jenuh. Artinya lemak yang tidak bisa lagi dicerna oleh tubuh kita. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Artinya jangan itu aja makanannya, tapi variasikan dari hari ke hari. Kemudian teratur, jadi makannya harus teratur, jangan sampai menunda-nunda makan, karena nantinya biasanya akan menimbulkan penyakit, misalkan penyakit pencernaan makanan, bisa mah, semacam itu ya. Kemudian apa saja sih bahan makanan atau zat gizi yang diperlukan oleh tubuh itu yang baik gitu, yaitu yang pertama adalah kita kategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu karbohidrat. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah kelompok bahan makanan yang nantinya akan mensuplai tenaga bagi kita. Jadi biasanya ini untuk kalangan remaja itu atau kalangan yang membutuhkan energi yang banyak, biasanya karbohidrat lebih diperbanyak konsumsinya. Kemudian
selain karbohidrat ada lemak. Lemak harusnya yaitu lemak yang tak jenuh. Artinya lemak yang bisa dipecah kembali. Kalau lemak jenuh itu nantinya ke sistem peredaran tubuh, sistem di dalam tubuh itu akan lengket di pembuluh darah dan bisa mengakibatkan resiko-resiko penyakit yang degeneratif. Contohnya bisa penyakit jantung atau penyakit penyumbatan pembuluh darah. Kemudian protein. Protein ini banyak sekali aneka ragamnya. Bisa kita memanfaatkannya dari protein hewani atau protein nabati. Mungkin kalian juga sudah mengetahui bagaimana kategori protein nabati itu seperti apa. Protein yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan ya, biasanya yang dari sumber kacang-kacangan. Nah, contoh yang paling dekat dan yang paling umum adalah misalnya tempe, tahu, ya semacam itu. Kalau protein hewani itu ini lebih Anda mungkin lebih sangat mengenal gitu. Biasanya ini didapatkan dari ikan, bisa dari unggas ya, berbagai macam unggas, misalkan ayam, kemudian ada juga misalnya daging merah, misalnya daging sapi atau daging kambing semacam itu. Kemudian telur juga itu merupakan juga protein hewani. Nah, untuk masa-masa kalian, masa-masa remaja itu memang dibutuhkan sekali protein karena untuk mendukung agar karena kan gini, masa Anda ini masa yang sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat gitu. Sehingga sel-sel tubuh itu sangat tumbuh dan berkembang, sehingga pembentukan sel-sel tubuh itu adalah didorong atau bahannya itu adalah protein. Makanya protein sangat penting bagi orang-orang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin ini memang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak sebanyak tubuh membutuhkan karbohidrat atau protein. Dia hanya dibutuhkan sedikit saja, tetapi sangat berarti. Kalau tubuh kita tidak mendapatkan asupan vitamin sedikit, itu pasti akan menjadikan tubuh itu tidak seimbang dalam metabolismenya. Jadi sedikit tapi berarti. Laksana seperti oli di dalam sebuah kendaraan, sedikit tapi sangat esensinya sangat fatal gitu, sangat berarti sekali, sangat penting sekali. Kemudian berikutnya mineral. Mineral itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya mineral ini biasa didapatkan dari makanan juga ya, misalkan dari laut gitu ya, misalnya ikan, kemudian dari sayur-sayuran juga itu banyak sekali mengandung mineral. Mineral itu yang dibutuhkan oleh tubuh biasanya contohnya ada kalsium, ada fosfor, ada zat besi, ada yodium, ya semacam itu. Nah, itu semua contoh dari komponen makanan ya. Nah, sekarang praktik hidup sehat agar memiliki usia harapan hidup yang lama. Kira-kira apa sih praktik hidup sehat ini? Yang pertama, menjaga tidur. Artinya menjaga tidur jangan sampai terlalu banyak atau kurang. Biasanya tidur 7-8 jam per hari itu ya. Kemudian tidak makan di antara waktu makan. Artinya makan kan kita biasanya 3 kali, pagi, sarapan, siang, dan malam gitu ya. Nah, tidak makan di antara makan yang pokok tadi. Jadi kita ya artinya tidak mengemil. Kalau kita ngemil
hamil biasanya akan ke tubuh, jadi menyebabkan penumpukan lemak, biasanya nantinya kesana-sananya adalah obesitas. Kemudian ini yang biasanya dilupakan, makan pagi, sarapan pagi itu adalah hal yang utama, karena sarapan pagi itu adalah penyedia energi bagi aktivitas kita selanjutnya di pagi hari. Di pagi hari sampai siang itu kan aktivitasnya full gitu ya. Nah, kalau kita tidak sarapan pagi dulu, kita energinya kita tidak akan tersedia begitu. Kemudian meningkatkan mood, jadi hidup ini harus bersemangat, jangan loyo semacam itu, tapi harus bersemangat. Kemudian mempertajam daya ingat. Bagaimana cara mempertajam daya ingat? Banyak sekali, bisa dengan membaca atau mengisi TTS ya, atau merangkai puzzle semacam itu. Kemudian meningkatkan konsentrasi, kemudian menjaga berat badan agar ideal ya, itu. Kemudian olahraga yang teratur, menghindari konsumsi alkohol. Awas nih ya, alkohol, obat-obatan yang terlarang itu memang tidak baik bagi tubuh. Jangan jadikan tubuh kamu untuk diracuni oleh hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah merokok. Jangan merokok ya, itu. Kemudian itu tips atau tentang budaya hidup bersih dan sehat. Kemudian satu lagi, di masa pandemi ini kita harus melakukan budaya hidup bersih dan sehat. Yang pertama, protokol kesehatan itu harus diterapkan. Yang utama bagi kalian adalah di sekolah misalnya, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan agar kesehatan kita terjaga, tidak terkena virus. Yang pertama adalah banyak mencuci tangan. Setelah melakukan suatu hal kita cuci tangan. Tidak dengan air saja, tapi dengan sabun agar si virusnya mati. Kemudian yang kedua menggunakan masker. Tatkala kita di luar rumah atau keluar rumah itu pakailah masker untuk menghindari kita terpapar atau menularkan atau terpapar dari virus yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kita tidak harus menjaga jarak dengan rekan kita atau dengan teman. Bukan karena karena kita teman dekat jadi kita bisa dekat gitu ya, ngobrol sangat ini, tapi untuk ini dipending dulu, karena takutnya kan kita tidak tahu siapa dan ke siapa virus itu akan terkena semacam itu. Itu saja dari Ibu untuk budaya hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.